kita kembali lagi seperti yang saya sampaikan bahwa dalam perekonomian kita punya dua orang pelaku dalam perekonomian. RTK sebagai orang yang mengkonsumsi satu barang, lalu yang memproduksi barang di sini ada RTP dan juga pemerintah sebagai bagian regulasinya dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Nah, kita akan masuk dulu ke dalam aliran uang. Nah, kita lihat dulu di bagian yang pertama, rumah tangga konsumsi karena tugasnya adalah mengkonsumsi. Kita masuk di pasar input dulu. Kita ketahui bahwa RTK ini adalah pemilik dari faktor-faktor produksi yang digunakan oleh produsen untuk memproduksi suatu barang. Jadi rumah tangga konsumen menyalurkan faktor produksi berupa tenaga kerja, modal, sumber daya atau research, serta kewirausahaan ke dalam pasar input. Nah, kita tahu bahan-bahan baku itu ketika sudah masuk di pasar input nantinya akan dibeli oleh rumah tangga produsen yang digunakan sebagai bahan baku untuk berproduksi. Ketika sudah dibeli oleh RTP, maka giliran rumah tangga produsen membayar apa yang sudah dibeli melalui pasar input. Nah, kalau sewa, kita biasanya menyewa dari apa? Gedung dan juga mesin. Lalu ketika faktor produksi yang kita gunakan adalah modal, maka kita harus membayar sejumlah bunga atau interest. Lalu kita menggunakan tenaga kerja, kita menyebutnya sebagai wage atau upah. Dan yang terakhir, jika kita menggunakan sumber daya alam, raw material, serta research, maka kita membayarkan sejumlah laba dari itu. Nah, sewa bunga upah laba inilah sebagai pendapatan nasional bagi seorang konsumen atau RTK. Seperti itu. Jadi dia yang punya, dia yang membayarkan. Lanjut. Nah, pada diagram circular flow yang ketiga, setelah ada rumah tangga konsumen dan juga produsen, ada juga rumah tangga pemerintah, di mana pemerintah ini bertugas secara regulasi. Jadi juga bertugas sebagai orang yang menerima pajak dari RTK dan juga RTP. Pajak yang dibayarkan oleh RTK dan juga RTP ini didapatnya dari faktor produksi serta pada jasa yang dibayarkan kepada masing-masing pelaku perekonomian. Gitu. Setelah mendapatkan sejumlah pajak, maka pendapatan dari pajak akan disalurkan kepada baik rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen dalam bentuk subsidi. Kalau pendapatan nasional atau national income yang kemarin kita udah belajar bahwa hasil dari pajak tidak saja digunakan untuk sepenuhnya untuk infrastruktur, kemudian pembayaran tenaga-tenaga, pengembangan badan usaha milik negara dan sebagainya, tetapi juga akan disalurkan untuk memberikan subsidi dalam hal redistribusi pendapatan serta stabilitas dalam perekonomian. Jadi kalau sudah ada 3 komponen berarti sudah makroekonomi. Lalu yang ketiga, yang keempat nih, tiga sudah pemerintah, government. Yang keempat ini adalah masyarakat luar negeri. Berbeda dengan perdagangan secara domestik, perdagangan secara internasional melibatkan aktivitas ekspor maupun impor. Nah, di dalam neraca perdagangan kita ketahui bahwa kita selalu menginginkan capital gain dari margin dari perdagangan internasional yang kita dapetin, sehingga besarnya nilai ekspor atau X jika dikurangi dengan impor maka akan menghasilkan capital gain bagi kita, atau kita bisa menyebutnya jadi net income dari perdagangan internasional. Nah, kalau sudah memproduksi, sudah mendapatkan ekspor dan juga impor, maka disinilah anak-anak disebut sebagai pasar output. Pasar input tadi apa? Bahan baku. Pasar output berarti adalah out yang terakhir. Itu barang maupun jasa yang berhasil diproduksi. Gitu. Nah, itu untuk